Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Masih perihal isu yang saat ini memang sangat viral diperbincangkan oleh banyak kalangan, bahkan hingga ke akar rumput, terkait pengunduran diri Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan kemungkinan Presiden Joko Widodo untuk menggantikan posisi Ketum Golkar. Hari ini teman-teman, kita bakal sama-sama menyimak pernyataan dari salah satu senior Golkar, kader senior Golkar dan mantan Ketua Umum Golkar sekaligus mantan Wakil Presiden Indonesia selama 2 periode, yaitu Bapak Yusuf Kala, yang angkat bicara terkait kisruh pro kontra pengunduran diri Pak Airlangga Hartarto. Di sini teman-teman ada beberapa pertanyaan yang menurut saya sangat menarik untuk kita simak, yaitu apakah Pak Yusuf Hamka mendukung atau menolak, atau bagaimana perihal pengunduran diri Pak Airlangga, dan kedua, siapakah sosok yang cocok untuk memimpin Golkar selanjutnya. Yang ketiga, bagaimana kemungkinan Pak Jokowi untuk memimpin Golkar. Nah, ini semua teman-teman bakal dijawab secara langsung oleh Pak Yusuf Hamka. Karena itu teman-teman jangan kemana-mana, langsung saja kita simak video selengkapnya. Ada informasi berkenaan dengan kader Golkar, maka pernyataan dari Yusuf Kala. Erlangga telah berhasil memenangkan Pak Prabowo dengan Gibran, sesuatu prestasi yang tentunya dengan segala usaha dan pengorbanan, tiba-tiba mundur pasti ada alasan lebih kuat lagi seperti itu. Nah, kalau mungkin Bapak boleh sedikit mereview kepemimpinan Pak Airlangga, kan tadi Bapak sempat bilang kalau berprestasi Pak. Terus kalau Pak Airlangga ini sebagai ketum itu bagaimana Pak selama beberapa tahun kebelakang? Iya kan, ketua partai diukur itu daripada keberhasilannya di pilu, kebersihannya di pemerintahan di mana dia menjabat. Itu yang terjadi. Karena itu kita terkejut. Berarti ada alasan yang sangat kuat dan yang mungkin saja menyangkut dia secara pribadi sehingga dia harus mengundurkan diri. Pak, tadi si persnya Pak Airlangga ini ada yang menarik Pak. Dia bilang kalau mundurnya beliau ini karena menjaga keutuhan partai. Nah, itu Bapak mengartikannya bagaimana? Saya tidak tahu, mesti ditanyakan langsung kepada beliau. Tapi saya selama beberapa bulan terakhir ini kan seperti katakan, dia berhasil meningkatkan kursi di DPR pemilu, baik di pusat maupun daerah, sehingga tidak ada alasan dari kader-kader untuk turun, terkecuali ada tekanan yang kuat dari fungsi yang lebih kuat lagi. Kalau misalnya kita berbicara soal pengganti Pak Airlangga, ini kan berarti sebentar lagi Munas akan ada penggantinya Pak. Bapak sudah mungkin mendengar siapakah Pak sosok yang akan menggantikan Pak Airlangga? Saya tidak tahu. Itu di Golkar kan tradisinya dipilih di Munas. Nah, Munas kan belum nanti bulan Desember. Ya. Dan saya setuju dengan pernyataan daripada Pak Ical sebagai Ketua Dewan Pembina dan juga Pak Luhut sebagai Ketua Dewan Penasehat, bahwa taat kepada aturan dibikin diputuskan sendiri oleh partai dalam Munas, satu rapim, itu Munas Desember. Jadi karena itu kita harus taati itu, harus bahwa partai harus dijaga. Jangan kena hanya tekanan-tekanan dari pihak luar sehingga partai harus menyerah. Itu buat apa ada puluhan juta kader kalau begitu. Nyimak pernyataan Bapak bahwa ada tekanan Pak, berarti dari tadi ini sebenarnya Tapi ada tekanan yang lebih kuat. Karena kalau dari si internal, saya yakin tidak ada. Karena semua sudah setuju Desember. Tiba-tiba berhenti sekarang, pasti daripada itu. berarti ada tekanan eksternal ya Pak ya untuk mundurnya Pak Airlangga. Iya, karena kalau tekanan internal harus melalui Munas, Rapim, tidak bisa orang per orang menyatakan itu, dan juga tidak bisa internal diturunkan di tengah-tengah tanpa Munas dan sebagainya. Nah,
perihal Munas Pak, karena tadi Bapak bilang Desember, sementara ada yang bilang akan dimajukan menjadi bulan Agustus ini Pak. Ini sebenarnya perlu nggak Pak? Ya pertanyaannya siapa yang minta majukan? Karena keputusannya Munas dan Rapim itu di Desember. Jadi berarti memang sebenarnya sekitar pilkada nih Pak, karena kan sebentar lagi pilkada yang ini November. Nah, kira-kira perlu nggak sih Pak ketum itu Ya, kalau harus dibaca kembali, kalau seorang ketua itu mengundurkan diri atau berhalangan tetap sebelum Munas, tentu harus ada pejabat ketua umum. Dan pejabat ketua umum sama dengan ketua umum. Sama dengan pejabat gubernur, ya kan sama dengan gubernur kan. Tidak ada bedanya. berarti cukup sebenarnya Pak ya PLT? Ya, karena ini tidak mengundurkan diri karena alasan tentu yang hanya tahu Pak Erlangga, dan itu aturannya diganti sementara sampai dengan Munas. Ya. Untuk ketum selanjutnya Pak, ini ada beberapa nama yang mencuat, ada Pak Bahlil keluar namanya, kemudian Pak Agus Gumiwang juga keluar namanya, bahkan sampai Gibran Rakabuming Raka pun ada yang bilang akan maju sebagai ketum Golkar. Ini kalau Bapak melihatnya? Ketua Umum Golkar itu harus dipilih di Munas, dan salah satu syaratnya dia harus kader Golkar. Kader Golkar itu antara lain harus dibuktikan bahwa dia pernah minimum 5 tahun pernah jadi pengurus di level, katakanlah kalau pusat, level pusat, juga minimum 1 tingkat di bawahnya, artinya pernah pengurus provinsi. Nah, jadi harus kader Golkar sendiri masuk seperti. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan secara langsung. Ini dari Bapak Yusuf Kalla, mantan Ketua Umum Golkar sekaligus mantan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk 2 periode. Kita barusan telah menyimak berbagai pernyataan-pernyataan Pak Yusuf Kalla yang menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan. Salah satunya yang sudah kita simak adalah apakah Pak Airlangga ini mundur karena ada tekanan atau tidak. Tadi Pak Yusuf Hamka menjawab bahwa ya kalau misalnya di internal tidak ada tekanan, berarti yang tekanan itu dari eksternal. Selanjutnya terkait pengganti Pak Airlangga, ada beberapa nama seperti Gibran Rakabuming Raka, Presiden Joko Widodo, dan juga ada Pak Bahlil. Di sini Pak Yusuf Hamka menjawab by ADART. Kalau misalnya dari ADART maka calon ketua umum haruslah berasal dari kader, jadi sudah melalui proses pengkaderan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi atau Mas Gibran ini mau menjadi ketua umum, maka yang harus dirubah pertama adalah ADART. Ya dampaknya apa? Dampak terburuknya ya teman-teman bisa terjadi gesekan di internal Partai Golkar sendiri. Banyak yang setuju, banyak yang juga yang tidak, ya akhirnya Golkar bisa terancam pecah. Ya mungkin itu teman-teman. Saya rasa pernyataan dari Pak Yusuf Kalla sudah sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kegundahan kita, penasaran kita. Mungkin nanti kita juga bakal cari lagi pernyataan-pernyataan lain dari para senior-senior di Golkar. Salah satunya mungkin nanti kita cek apakah Pak Luhut Binsar Panjaitan juga akan speak up terkait pengunduran diri Pak Airlangga. Ini tentu akan sangat menarik untuk kita simak. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.